Helikopter telah menurunkanmu di tengah hutan tropis dan kamu harus bisa bertahan hidup di alam liar. Hutan ini dipenuhi dengan segala macam hewan liar. Ingat baik-baik jawabanmu ya, kali aja triknya bisa kamu pakai kalau sewaktu-waktu kamu kepepet. Saat ini kamu berada di area rerumputan di dekat hutan lebat. Kamu harus terus melanjutkan perjalananmu menuju titik destinasi pertama. Tapi kamu cuma punya sebotol air, korek api, dan ponsel kedap air. Geraman keras dari belakang seketika bikin lututmu lemas. Duh, ada singa besar yang merasa terusik dengan kehadiranmu tuh. Pasti kamu gak akan bisa kabur karena si kucing besar jago lari dan manjat pohon. Singa ini terus saja mendekatimu. Terus kamu ngapain dong? Angkat tangan sambil teriak-teriak, lalu melempar botol minum untuk menakutinya. Nyiram si singa dengan air di dalam botol. Atau putar balik lalu mematung. Waktumu cuma 7 detik. Jangan memunggungi singa. Hewan ini selalu waspada dengan kita. Jadi sebaiknya bikin suara berisik dengan melempar botol aja. Tapi kalau si singa nggak mau pergi, kamu perlu menjauh dengan mundur perlahan. Wah, botolmu ampuh juga tuh. Singanya langsung ngacir. Kamu langsung mengambil botol minummu dari tanah dan melanjutkan perjalananmu memasuki hutan. Di dekat semak belukar, kamu melihat 2 anak beruang. Keduanya mengeluarkan geraman lucu, seolah-olah mengajakmu bermain. Oh, mungkin mereka haus, gumamu sambil membuka botolmu. Memangnya kamu mau ngapain? Kasih minum, selfie bareng anak beruang yang super imut, atau kabur dari situ secepat mungkin? Jangan buang-buang waktumu dong. Buruan kabur dari situ secepatnya. Kalau ada anak beruang, berarti di dekat situ juga ada induknya. Si ibu ini pasti akan mengejarmu saat kamu malah santai-santai di dekat anak-anaknya. Saking paniknya, kamu malah kesandung akar pohon, lalu jatuh. Gak apa-apa lah sakit dikit, tapi kok di sebelah kananmu ada bayangan besar. Waduh, rupanya ada beruang grizzly besar. Ia berdiri gagah dengan kaki belakangnya sambil menggeram. Dalam kondisi begini, kamu perlu ngapain? Segera bangkit dan langsung kabur. Manjat pohon terdekat dan nunggu di situ sampai beruangnya pergi. Pura-pura pingsan dan diam di tempat. Buruan dong ambil tindakan, beruangnya makin mendekat tuh. Meski kelihatannya nggak gesit, ternyata beruang jago lari dan manjat pohon loh. Jadi saat kamu melihat grizzly, sebaiknya pura-pura pingsan aja, agar ia nggak menganggapmu sebagai ancaman. Setelah mengendusmu beberapa kali, si beruang mulai pergi. Tapi sabar dulu ya, jangan buru-buru bangun. Jarakmu masih terlalu dekat dan matanya masih mengawasimu untuk mastiin kalau kamu memang pingsan. 10 menit kemudian, kamu mulai membuka mata dan beruang itu sudah lenyap dari pandangan. Habitat beruang kan bukan di hutan kayak gini. Tapi ya udahlah, sebaiknya lanjutkan perjalananmu aja sih. Langkahmu kian jauh memasuki hutan dan akhirnya kamu sampai di dekat sungai. Tapi rupanya kamu sudah dicegat oleh sekawanan serigala. Emang ada ya serigala di tengah hutan lebat begini? Udah, anggap aja memang ada. Nah, kawanan serigala itu melihatmu sebagai mangsa dan perlahan mengepungmu. Apa yang akan kamu lakukan? Menghindari dari kepungannya yaitu dengan menyandarkan tubuhmu ke batang pohon lalu memanjatnya. Pakai korek api untuk membakar rumput karena serigala takut api. Teriak histeris sambil menyiramkan air ke segala arah. Serigala memang takut api, tapi waktumu super mepet. Mumpung masih ada kesempatan, buruan selamatkan dirimu dengan manjat ke pohon terdekat. Sandarin dulu tubuhmu ke batang pohon, lalu segera panjat sebelum serigala itu mendekatimu. Malam pun tiba dan kamu masih duduk di atas pohon. Kawanan serigala tadi sudah lama berlalu karena kamu tak kunjung turun. Wah, sip. Sekarang kamu sudah bisa turun dari situ, lalu bikin api unggun untuk masak dan menghangatkan badan. Tapi kira-kira apa ya yang bisa kamu makan? Beri-berian. Di dekat situ ada banyak beri ungu dan merah yang sudah matang. Kelihatannya sih enak dan seger-seger. Semut. Ada sarang semut besar di atas tanah. Jamur, bentuknya nggak mirip fly agaric kok. Pasti bisa dimakan kan? Pikirin baik-baik deh. Malam ini kamu mau makan apa?
Oke, jangan kaget ya, kalau kamu berada di situasi kayak gini, semut akan jadi menu makanan yang paling aman. Jangan sekali-sekali makan beri dan jamur kalau kamu nggak tahu persis jenisnya. Bisa-bisa kamu malah keracunan. Jangan sampai deh. Setelah bersantap malam dengan menu semut, kamu menunggu fajar menyingsing untuk mulai melanjutkan perjalanan. Di tepi hutan, kamu menyusuri hamparan rumput berhiaskan danau besar. Dan tiba-tiba, kupingmu menangkap sayup-sayup suara berisik. Aduh, apes banget sih. Ada babi hutan yang berlari ke arahmu tuh. Apa yang akan kamu lakukan? Mendekatinya sambil teriak histeris biar babi itu kebingungan. Rebahan di tanah dan pura-pura pingsan. Masuk ke hutan lagi dan manjat pohon. Ayo buruan, waktumu makin mepet tuh. Kamu perlu manjat pohon karena babi liar akan makan benda apapun yang dianggapnya makanan. Jadi saat kamu manjat pohon, si babi masih menunggumu di bawah. 1 jam, 2 jam, dan 3 jammu terbuang dengan menunggu. Babi itu masih saja berada di tempat semula. Tapi untungnya, beruang segera muncul untuk menakutinya dan kamu bisa ngumpet dengan santuy tanpa ketahuan. Setelah beruang itu pergi, kamu bisa turun dengan leluasa. Akhirnya sampai di danau juga. Untuk menyeberanginya, kamu perlu berenang. Ah, gampang. Kamu kan jago berenang. Tapi di dalamnya ada hiu loh. Beneran? Hiu kok hidup di air tawar? Anggap aja gitulah ya. Kalau nggak mau ngulur waktu, kamu segera nyemplung dan mulai berenang. Di dekat situ ada dermaga dan perahu nelayan tua. Jadi kamu perlu nyebrang kemana? Ke dermaga plus perahunya atau ke tepi danau yang berpasir? Jangan dekati perahu nelayan itu. Bau amis bekas ikan akan bikin hiu mendekat. Kemungkinan besar ia akan mengintai di dekat dermaga. Sebelum sampai di tepi danau, kamu melihat ada sirip yang menyembul di sebelah kapal. Hiu itu langsung berbalik dan berenang ke arahmu. Duh, gawat. Kamu harus gimana nih? Berenang secepatnya menuju tepian. Jangan berenang, hadapi saja hiu itu, kemudian mundur perlahan. Menyelam ke bawah air sambil mengayunkan tangan untuk menakuti si hiu. Kamu harus diam di tempat. Kalau kamu berenang, hiu itu akan mengiramu sebagai mangsa. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan kebanyakan gerak. Setelah si hiu menjauh, kamu menepi dengan selamat dan tujuan akhirmu kian dekat. Di hadapanmu ada rawa. Kamu mulai mengitarinya untuk sampai di tempat tujuan. Tapi kok ada lumpur hijau yang perlahan mendekatimu ya? Ya ampun, aligator! Pasti hewan ini sedang mengincarmu sebagai mangsa. Duh, kamu harus ngapain nih? Langsung kabur, rebahan dalam posisi telungkup dan gak banyak gerak, melompat ke punggung aligator untuk menakutinya. Aligator bisa sangat gesit, tapi cuma dalam jarak dekat. Jadi sebaiknya langsung lari aja. Kemungkinan ia nggak akan mengejarmu kalau kamu sudah jauh. Di depanmu sudah ada bendera yang tertancap di atas tanah. Wah, bentar lagi kamu sampai di titik tujuanmu tuh. Asik! Saking girangnya, kamu langsung mempercepat langkahmu. Ada suara desisan ya? Ular kecil menampakkan diri dari balik rerumputan. Kelihatannya sih berbisa, tapi kamu juga takut untuk mastiin secara langsung. Jadi kamu perlu ngapain dong? Mengarahkan tongkat panjang ke muka si ular agar ia nggak menggigit kakimu. Jaga jarak lalu melipir, ikut mendesis keras sambil membuat gerakan menakut-nakuti. Trik yang paling ampuh sekaligus tepat tentunya dengan berjalan mundur. Dijamin deh, ular itu nggak akan mematukmu. Kemudian kamu berjalan menyamping dan menuju ke bendera. Yes, akhirnya kamu bisa menyelesaikan misimu dengan selamat. Di langit sana terlihat helikopter mondar-mandir. Si pilot pasti nggak melihatmu tuh, makanya helikopternya malah menjauh. Buruan, jangan cuma bengong, biar pilot itu bisa melihatmu. Dengan korek api, air, dan ponsel, apa yang bisa kamu lakukan?
Kalau mau nyalain api, waktunya nggak akan keburu. Jadi kamu perlu memanfaatkan layar ponselmu untuk memantulkan cahaya matahari ke arah helikopter. Hore! Si pilot akhirnya melihatmu dan bisa mengantarmu pulang. Cek dulu poinmu yuk. 0-2 poin, hati-hati aja. Kamu bisa jadi sasaran empuk bagi para binatang buas. Tapi setelah nonton video ini, pasti kamu bisa meningkatkan skill survivalmu kan? 3-7 poin. Banyak binatang buas yang bisa kamu taklukkan, tapi tetap hati-hati ya. 8-11 poin. Kamu telah membuktikan kalau manusia memang berada di puncak rantai makanan. Kuncinya sih, kamu perlu hati-hati sama beruang grizzly tadi.